Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. 37. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut sebagai pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 38. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 39. Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah di bidang jalan, bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan. 40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Bab 2. Asas dan tujuan. Pasal 2. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan A. Asas transparan, B. Asas akuntabel, C. Asas berkelanjutan, D. Asas partisipatif, E. Asas bermanfaat, F. Asas efisien dan efektif, G. Asas seimbang, H. Asas terpadu, dan I. Asas mandiri. Pasal 3. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan A. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. B. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan C. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Bab 3. Ruang lingkup keberlakuan undang-undang. Pasal 4. Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui A. Kegiatan gerak pindah kendaraan orang dan atau barang di jalan, B. Kegiatan yang menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan, dan C. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Bab 4. Pembinaan. Pasal 5. 1. Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. 2. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan, B. Pengaturan, C. Pengendalian, dan D. Pengawasan. 3. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi A. Urusan pemerintahan di bidang jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan, B. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, C. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang industri, D. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi, dan E. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional, manajemen, dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6. 1. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 meliputi A. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas dan angkutan jalan nasional, B. Penetapan norma standar pedoman kriteria dan prosedur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berlaku secara nasional, C. Penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi dan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional, D. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, dan E. Pengawasan terhadap pelaksanaan norma standar pedoman kriteria dan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten kota. 3. Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi A. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten kota. B.
pemberian bimbingan pelatihan sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi, dan C. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi. 4. Urusan pemerintahan kabupaten kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi A. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten kota. B. Pemberian bimbingan pelatihan sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten dan kota. Dan C. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota. Bab 5. Penyelenggaraan pasal 7. 1. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah daerah, ke badan hukum dan atau masyarakat. 2. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi A. Urusan pemerintahan di bidang jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang jalan. B. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. C. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang industri. D. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan oleh Kementerian Negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi. Dan E. Urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 8. Penyelenggaraan di bidang jalan meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf A, yaitu A. Inventarisasi tingkat pelayanan jalan yang permasalahannya. B. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan. C. Perencanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan. D. Perbaikan geometrik ruas jalan dan atau persimpangan jalan. E. Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan. F. Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Dan G. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan. Pasal 9. Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dalam dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf B meliputi A. Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan. B. Manajemen dan rekayasa lalu lintas. C. Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. D. Perizinan angkutan umum. E. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. F. Pembinaan sumber daya manusia penyelenggaraan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Dan G. Penyidik terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelayakan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pasal 10. Penyelenggaraan di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf C meliputi A. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan industri kendaraan bermotor. B. Pengembangan industri perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan C. Pengembangan industri perlengkapan jalan yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 11. Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf D meliputi A. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor. B. Pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan C. Pengembangan teknologi dan perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 12. Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 huruf C meliputi pasal 7 ayat 2 huruf E meliputi A. Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. B. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. C. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan. D. Pengolahan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan. E. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas. F. Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas. G. Pendidikan berlalu lintas. H. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Dan I. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas. Pasal 13. 1.
Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dilakukan secara terkoordinasi. 2. Koordinasi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Forum lalu lintas dan angkutan jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Keanggotaan forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademi, dan masyarakat. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai forum lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 6. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Bagian ke-1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 14. 1. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu, lakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. 2. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana maksud pada ayat 1 berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan. 3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional. B. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi. C. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota. Pasal 15. 1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 huruf A disusun secara disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional. 2. Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional. 3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional memuat A. Parkiran perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional. B. Arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi. C. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul nasional. Dan D. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas nasional. Pasal 16. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 huruf B disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi. 2. Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan A. Rencana tata ruang wilayah nasional. B. Rencana tata ruang wilayah provinsi. Dan C. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional. 3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi memuat A. Perakiraan perpindahan orang dan atau barang yang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi. B. Arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi. C. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul provinsi. Dan D. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas provinsi. Pasal 17. 1. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 3 huruf C disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten kota. 2. Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan ke kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan A. Rencana tata ruang wilayah nasional. B. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional. C. Rencana tata ruang wilayah provinsi. D. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi. Dan E. Rencana tata ruang wilayah kabupaten kota. 3. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota memuat A. Perakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten kota. B. Arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten kota dalam keseluruhan moda transportasi. C. Rencana lokasi dan kebutuhan simpul kabupaten kota. Dan D. Rencana kebutuhan ruang lalu lintas kabupaten kota. Pasal 18. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua. Ruang lalu lintas. Paragraf 1. Kelas jalan. Pasal 19. 1. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan A. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Dan B. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. 2. Pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Jalan kelas 1 yaitu jalan arteri dan
kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat adalah 10 ton. B. Jalan kelas 2, yaitu jalan arteri, kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. C. Jalan kelas 3, yaitu jalan arteri, kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dan jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. 3. Dalam keadaan tertentu, daya dukung jalan kelas 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dapat ditetapkan dalam muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton. 4. Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang di bidang jalan. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 21. Penetapan kelas jalan raya di setiap ruas jalan dilakukan oleh A. Pemerintah untuk jalan nasional, B. Pemerintah provinsi untuk jalan provinsi, C. Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten, dan atau D. Pemerintah kota atau untuk jalan kota. 2. Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dengan rambu lalu lintas. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 19 dan tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Paragraf 2. Penggunaan dan perlengkapan jalan pasal 21 nomor 1. Setiap jalan memiliki setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. 2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan. 3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas. 4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 km per jam dalam kondisi arus bebas. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah.